Ya, selamat malam semua. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Tentunya di hari ini, hari Jumat, tanggal 14 September. Dan dimana gue pengen sharing aja tentang isu yang lagi hangat. Dimana mungkin teman-teman sudah melihat atau mendengar kabar yang menyatakan bahwa ada seseorang atau seorang duta besar, mantan duta besar Polandia, yaitu Bapak Peter F. Gonta, yang mengkritisi kebijakan timnas Indonesia di bawah Pak Ketum Erick Thohir, di mana banyak memainkan atau banyak menaturalisasi pemain-pemain keturunan, karena menurut dia timnas yang ada saat ini tidak murni orang Indonesia. Ya, gua sebetulnya agak menyayangkan ya pernyataan Pak Peter Gonta, karena sebetulnya beliau juga harus melihat fenomena yang terjadi di dunia sepak bola, di industri sepak bola, dan di lingkup tim nasional ya. Karena fenomena yang terjadi adalah memang sebetulnya banyak tim yang menggunakan atau memilih pemain-pemain keturunan. Jadi bukan serta-merta hanya Indonesia saja yang menggunakan pemain keturunan. Bahkan kita baru-baru ini aja kan menggunakan pemain keturunan. Kalau kita mau flashback ke belakang, itu ada Prancis yang lebih lama lagi sudah menggunakan pemain-pemain keturunan. Zinedine Zidane misalnya. Apakah dia murni Prancis? Kan enggak. Zidane itu masih ada darah Aljazair. Kemudian Mbappe sendiri nih di era sekarang. Apakah Mbappe murni Prancis? Enggak, karena orang tuanya, bapak atau ibunya adalah keturunan Kamerun. Jadi kalau kita mau membandingkan zaman sepak bola saat ini dengan flashback ke belakang, melihat timnas Prancis sebagai contoh, sebetulnya sudah pernah dilakukan gitu. Tapi ketika mereka berkumpul menjadi satu tim, ya mereka adalah pemain-pemain timnas Prancis. Tidak ada lagi tuh orang-orang yang mengatakan bahwa mereka non Prancis. Enggak, karena ketika mereka sudah menjadi satu kesatuan di tim nasional, maka secara regulasi, secara aturan, dan secara undang-undang tidak ada yang dilanggar gitu. Nah, yang terjadi sekarang adalah tim nasional Indonesia ini kan, karena kita ingin menaikkan level kita sedang berusaha step up, naik level ke level berikutnya, ke level Asia bahkan dunia. Maka yang dilakukan oleh PSSI dan dilakukan oleh Pak Erick Thohir adalah percepatan. Nah, langkah-langkahnya dan effortnya adalah salah satunya dengan menghadirkan anak bangsa yang memang tumbuh dan besar di Eropa, tapi dia memiliki darah Indonesia. Katakanlah Martin Paes. Martin Paes ini kan neneknya masih memiliki darah Kediri. Jay Izzes ini kan orang tuanya masih ada darah Semarang. Kemudian belum lagi Kelvin Verdong, belum lagi Ragnar Oratmangun. Mereka ini adalah WNI, mereka ini adalah warga negara Indonesia yang memang kebetulan lahir dan tumbuhnya di Eropa. Tapi mereka memiliki keturunan, garis keturunan dari orang tuanya ataupun nenek kakeknya. Sehingga agak aneh gitu ketika sampai saat ini masih diperdebatkan dan masih membeda-bedakan pemain diaspora dan pemain lokal gitu. Padahal di era sepak bola seperti saat ini, ya sudah gitu, selama tidak melanggar aturan, selama regulasinya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh FIFA, tidak melanggar undang-undang dari FIFA sendiri, maka apa yang mau diperdebatkan, apa yang mau disalahkan gitu. Makanya gue menyayangkan aja gitu seorang yang sebetulnya memiliki pengalaman juga di bidang organisasi sepak bola ya, tapi justru dia mengatakan dalam satu postingannya di Instagram, dia merasa malu dengan banyaknya pemain-pemain naturalisasi. Bahkan dia menyebut pemain asing yang bermain di tim nasional Indonesia, padahal pemain-pemain yang main adalah pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia. Kalau kita mau lebih parah lagi membandingkan, justru yang aneh itu terjadi sama timnas Malaysia. Timnas Malaysia itu guys, dia
justru menaturalisasi orang-orang yang sama sekali nggak ada keturunan Malaysianya. Mereka menaturalisasi pemain-pemain asing yang kebetulan memang lama tinggal di Malaysia, kemudian menikah dengan orang Malaysia, sehingga karena dia memiliki kualitas di Liga Malaysia, dilakukanlah naturalisasi sehingga bisa memperkuat tim nasional Malaysia. Nah, pemain-pemain kita ini kan pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, yang memang kebetulan lahirnya di Eropa dan tumbuh kembang di Eropa, berkompetisi di Eropa, kemudian kita panggil pulang. Kalau bahasanya Pak Erick Thohir itu, di anak-anak bangsa yang ada di Eropa dipanggil pulang untuk bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Dan ini gak gampang loh, ini tuh butuh proses yang berat, butuh lobby-lobby tingkat tinggi, karena untuk bisa mendatangkan pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa, katakanlah seperti JIZ, Martin Paes, ini membutuhkan sosok yang memang memiliki nama besar, sosok yang memiliki pengaruh, karena nggak mudah untuk bisa merayu mereka, untuk bisa mendatangkan mereka, bahkan mereka dengan kesediaannya mau membela tim nasional Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya masih sampai sekarang masih ada yang memperdebatkan, ya gue amat menyayangkan ya, karena harusnya kita udah saatnya support timnas kita, juga sudah menampilkan penampilan yang luar biasa di 2 laga, mampu meraih 2 poin, mampu menahan Arab Saudi, mampu menahan Australia yang secara peringkat jauh di atas kita. Kita mampu meraih 2 poin, dan ini tentunya pasti kita yakin, pasti sekarang kita punya harapan kepada tim nasional kita. Kita bisa sedikit menaruh secercah harapan untuk bisa lolos ke fase berikutnya, ke fase 3 atau 4, ke round 4. Jadi udahlah, cukuplah kita masih memperdebatkan lokal dan keturunan. Mereka sama-sama punya darah Indonesia kok, mereka sama-sama punya hak membela tim nasional Indonesia. Belum lagi kualitas liga kita kan masih jauh. Kalau kita masih berharap menggunakan liga sebagai pemasok pemain timnas, mau kapan timnas kita maju, mau kapan timnas kita bisa bersaing di level Asia. Itulah kenapa Erick Thohir sebagai ketum PSSI melakukan percepatan. Beliau paham betul, beliau memiliki relasi yang luas, jaringan yang luas, dan nama beliau itu sangat dikenal oleh federasi sepak bola lain gitu. Sehingga ketika Erick Thohir memutuskan untuk percepatan kualitas tim nasional, maka didatangkanlah pemain-pemain diaspora sebagai langkah yang realistis dilakukan. Toh ini juga pemain-pemainnya bukan pemain asing kok. Toh ini pemain grade A, pemain yang bermain di tier 3, 4, 5 di Eropa, yang dikatakan sangat bisa bersaing dengan tim-tim di Asia. Kan terbukti ya, kemarin pada saat menghadapi Arab Saudi dan Australia, kita benar-benar bisa mengimbangi, meskipun secara permainan keseluruhan ya kita mesti akui kita butuh waktu untuk bisa mengimbangi secara utuh permainan Australia dan juga Arab Saudi. Tapi so far kita benar-benar bisa menyulitkan mereka. Bahkan Australia benar-benar nggak bisa jebol gawang kita gitu. Ini kan bukti bahwa hadirnya pemain-pemain keturunan ini bisa memberikan satu warna berbeda, bisa memberikan peningkatan kualitas timnas kita untuk bisa bersaing di Asia, dan tentunya bisa memberikan prestasi juga kepada kita sebagai fans tim nasional Indonesia. Dan gue harap ya melalui video ini, gue harap semoga tidak perlu ada lagi polemik pemain lokal ataupun pemain naturalisasi, karena dimanapun juga mereka sama-sama membela timnas, mereka berjuang, mereka berdarah-darah, mereka habis-habisan untuk memiliki tugas membela tim nasional Indonesia. Ya, oke, Sobat Nusantama, sedikit tadi obrolan ringan gua tentang isu yang sedang hangat. Semoga bisa memberikan wawasan kepada kalian dan inspirasi. Saya selalu, jangan lupa di like dan komen subscribe. Kita ketemu lagi di channel berikutnya. Thank you.